3. Saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Legenda Tujuh Kepala Ular. Pada suatu masa, rakyat kerajaan Kutai Rukam di Bengkulu senang. Putra mahkota Gajah Meram akan menikahi seorang putri dari kerajaan Sukanegeri. Raja Bikau meminta rakyatnya untuk menyiapkan pesta yang hebat. Salah satu prosesi pernikahan adalah pengantin wanita dan mempelai pria harus mandi di Danau Tes. Ketika mereka sedang berenang, tiba-tiba sang pangeran dan calon istrinya menghilang. Para tentara segera melompat ke danau, tetapi mereka tidak dapat menemukan pangeran dan putri. Mereka benar-benar bingung mengapa pangeran dan putri tiba-tiba menghilang. Mengetahui hal itu, raja sangat sedih. Ia meminta semua prajurit untuk berenang, namun tetap saja pangeran dan putri tidak dapat ditemukan. Belakangan, seorang lelaki suci tua mendatangi raja. Ia mengatakan bahwa pangeran dan putri diculik oleh ular berkepala 7. Dia adalah raja ular dan dia memiliki banyak prajurit ular. Satu-satunya orang yang bisa membantu mereka adalah seorang pemuda yang memiliki kesaktian dalam bela diri dan kekuatan gaib. Pria muda yang dia maksudkan adalah putra bungsu raja. Namanya adalah Pangeran Gajah Merik. Dia juga murid dari orang suci itu. Raja sangat tersentuh ketika Pangeran Gajah Merik bersedia menemukan kakak laki-lakinya dan istri saudaranya. Orang suci memberitahu Pangeran Gajah Merik agar tidak takut pada bangsa ular. Pangeran Gajah Merik pun masuk ke dalam danau dan melawan tentara ular dengan berani. Tentara ular tidak bisa melawannya. Gajah Merik sangat kuat. Dia bisa dengan mudah membunuh tentara ular. Dan akhirnya, dia berhadapan langsung dengan Raja Ular. Dia adalah ular berkepala 7. Raja Ular sangat marah mengetahui para tentaranya banyak yang mati di tangan Pangeran Gajah Merik. "Hei kamu manusia, mengapa kamu membunuh semua prajuritku?" tanya Raja Ular. "Mereka ingin memberhentikanku. Aku ingin membebaskan kakak laki-lakiku dan istrinya. Aku akan membebaskan mereka, tapi kamu harus melakukan 2 hal. Pertama, kamu harus membuat semua prajuritku yang mati hidup lagi. Dan kedua, kamu harus mengalahkan aku tentu saja." Dengan kekuatannya, Gajah Merik menyentuh ular yang mati. Hebatnya, mereka hidup kembali. Kemudian, pangeran dan Raja Ular berkelahi. Berbeda dengan prajurit ular, Raja Ular itu sangat kuat. Dia hampir membunuh Gajah Merik. Untungnya, Gajah Merik memiliki kesaktian yang lebih baik. Dan setelah bertarung selama 7 hari, Gajah Merik menenangkan pertarungannya. Raja Ular meminta Gajah Merik untuk memaafkan dan membebaskannya. Gajah Merik merasa kasihan, dan ia membiarkan Raja Ular dan pasukannya pergi. Kemudian, Gajah Merik membawa Gajah Meram dan istrinya kembali ke istana. Raja sangat senang. Ia juga berencana menjadikan Gajah Meram menjadi raja baru. Namun, Gajah Meram menolaknya. Ia mengatakan Gajah Merik lebih baik menjadi raja berikutnya. Ia sangat berani dan kuat. Dia juga memiliki hati yang luar biasa. Ia rela mengorbankan dirinya. Gajah Merik setuju untuk menjadi raja berikutnya, tetapi ia meminta ayahnya untuk membiarkan Raja Ular dan prajuritnya menjadi prajuritnya. Raja setuju. Sejak itu, Raja Ular dan prajuritnya menjadi prajurit Gajah Merik. Hingga saat ini, masyarakat di Lebong Bengkulu meyakini bahwa ada ular berkepala 7 yang menjaga Danau Tes. Mereka tidak berani mengatakan kata-kata buruk saat melintasi danau. Kalau tidak, ular berkepala 7 ini akan marah dan bisa menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan.